أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فادكري شبهوا بالأنجم الزهر مثلما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengkritisi Zain Asghaf atau Habib Kribo. Kali ini tentang konten dari Habib Kribo ini yang mengkritisi atau mereaksi video yang saat itu beredar di media sosial yang lagi viral, yaitu video yang menampilkan murid-murid daripada orang yang dikenal dengan nama Habib Bahar, yaitu murid-murid beliau yang menciumi kaki beliau. Nah, di sini saya melihat reaksi dari saudara Habib Kribo atau Zain Asghaf ini terlalu overreacting. Saya jujur aja dikagetkan atas perilaku jahiliyah lah, saya bilang perilaku biadab dari seseorang yang merasa katanya keturunan Nabi, si Bahar. Dia mempertontonkan anak murid apa seperti cium tangan, cium kaki. Muak saya lihat orang ini. Ini sangat menghinakan keturunan Nabi dan juga Islam lah. Tidak ada itu. Memuliakan Habib itu tidak ada. Mengkultuskan Habib itu tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi apa yang memakai dasarnya? Mereka memakai dalil Ahlul Bait yang di Al-Quran. Ini yang saya maksud dengan overreaction. Sehingga apa yang dia ucapkan ini keluar dari konteks. Kalau dia bijaksana, tentu dia akan melihat dari beberapa aspek. Tapi mungkin karena dia sudah enek dengan Bahar bin Smith, sehingga dia apapun yang dilakukan oleh Bahar ini langsung membuat dia emosi dan ngomong macam-macam, overreaction, dan di luar konteks yang sebenarnya gitu. Nah, inilah bahayanya kalau kita terlampau emosi sehingga omongan kita jadi ngelantur ke sana kemari. Video yang beredar tersebut adalah bukan dilakukan oleh Bahar bin Smith yang memvideokan, maksudnya bukan oleh timnya Bahar bin Smith, bukan oleh Bahar bin Smithnya apalagi, tetapi oleh orang lain yang kebetulan saat itu ada di pondok, ada di pesantrennya Bahar bin Smith. Kemudian orang tersebut memvideokan, mendokumentasikan aktivitas di pesantren tersebut, diantaranya murid-murid Bahar yang bagaimana mereka itu mencium tangan Bahar bin Smith, kemudian mencium juga kakinya. Oke. Nah, kemudian video itu dipublikasikan. Saya yakin mungkin yang mempublikasikan tersebut tidak menyadari akan adanya efek dari mana-mana, karena kalau sudah masuk dunia medsos tentu
kita tidak bisa menghalangi netizen untuk bereaksi, dan netizen itu bisa macam-macam, bisa orang yang mencintai Bahar bin Smith, bisa juga orang yang membenci Bahar bin Smith, bisa dari kalangan muslim, bisa dari kalangan non muslim. Akhirnya jadi polemik. Bagi yang benci Bahar bin Smith, ini kesempatan lagi untuk lebih menjelek-jelekan Bahar bin Smith. Bagi yang mencintai Bahar bin Smith, mereka sibuk mengcounter omongan-omongan negatif terhadap Bahar bin Smith. Akhirnya banyak terjadi perdebatan, silang pendapat, debat kusir di medsos, saling olok, saling ejek, sehingga jadi snowball. Nah, Zen menyikapinya aneh lagi. Ini video tentang mencium kaki guru, dia menanggapinya seolah-olah Habib itu harus dicium kakinya, seolah-olah Habib itu suci. Jadi Zen ini menganggap bahwa itu karena mereka itu salah menafsirkan ayat Al-Ahzab ayat 33, sehingga orang-orang yang mencium kaki Bahar itu menganggap Bahar itu orang suci. Nah, ini yang saya anggap overreaction di luar dari konteks. Nah, harusnya si Zen ini melihat dulu bagaimana sih hukum mencium kaki guru itu dalam Islam. Karena kan Bahar ini seorang ulama, seorang yang ditokohkan sebagai ulama, dan itu yang mencium kakinya adalah murid-muridnya, bukan orang umum. Jadi ini khusus murid-muridnya yang mencium kakinya, dan itu pun tidak semua. Saya lihat di video tersebut ada beberapa murid yang hanya mencium tangannya Bahar, tapi ada juga murid-muridnya yang mencium kakinya. Nah, seharusnya Zen menyelidiki dulu bagaimana pandangan Islam mengenai hukum mencium kaki guru, kaki ulama. Coba saya ingin menampilkan salah satu dari ulama. Beliau adalah Dr. Ar-Razi, atau yang lebih dikenal adalah Buya Ar-Razi. Bagaimana akhlaknya? Ta'zim guru. Ta'zim guru itu beda tempat, beda adab. Ketika wafat Abdul Qais, datang ke Nabi, mereka mencium tangan Nabi, itu adab orang sana. Ketika 2 orang Bani Israel datang kepada Nabi, bertanya tentang 9 perintah yang diturunkan ke Nabi Musa, dan Nabi dapat wahyu yang sama, mereka langsung cium plus kakinya Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Nasai. Itu adab orang Bani Israel. Itu yang kemudian dipakaikan oleh Imam Muslim ketika mencium tangan dan kaki Imam Bukhari. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang bilang, cium tangan sama dengan nyembah. Kaidah apa lagi kau bawa, ya? Mana ada kaidah begitu? Mana ada kaidah begitu? Tidak ada kaidah yang menyebutkan takbil yuliyat itu nisfus sujud. Mencium tangan itu separuh sujud, nggak ada. Jangan buat-buat. Diarab-arabkan lagi, ya. Imam Bukhari dicium tangan dan kakinya. Kalau tidak percaya, buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, buka kitab Tarikhul Islam, buka kitab Siyar A'lamin Nubala, buka kitab Al-Imam Al-Mizzi, buka semua kitab-kitab ini. Kalau tidak percaya, baca. Di situ Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim, minta izin. Wahai Tuan Guru, izinkan aku mencium tanganmu dan 2 kakimu. Diizinkan. Seandainya itu syirik, maka Imam Bukhari yang kita sangat hormati selama ini adalah orang yang pertama syirik. Oke, cukup jelas tadi keterangan dari Buya Ar-Razi berkaitan dengan mencium kaki ulama. Sebenarnya ini tidak dilarang oleh agama, tidak ada dalil yang melarang, jadi boleh-boleh saja. Dan ini adalah cara atau ungkapan dari murid menghormati gurunya, perkara ta'zim, penghormatan terhadap gurunya. Dan setiap tempat beda adab, dan itu bukan berarti beda tempat beda negara, enggak. Beda pesantren kadang-kadang beda adab, pesantren A dengan pesantren B, bagaimana murid-murid menghormati kiainya di sana beda cara. Ada yang cukup mencium tangannya aja, ada yang mencium kakinya, ada bahkan bekas cuci tangan gurunya. Kalau gurunya habis makan biasanya kan cuci tangan di kayak mangkok gitu. Itu kadang-kadang murid-muridnya ada yang rebutan meminumnya hanya untuk mencari berkah dari gurunya. Dan itu boleh-boleh saja, nggak ada larangan.
Jadi sikap murid dari Habib Bahar ini terhadap Habib Bahar yang mencium tangan dan kaki Habib Bahar tidak perlu dipolemikkan gitu loh. Kenapa jadi polemik? Ya kebetulan aja karena Bahar itu orang yang Anda tidak sukai. Kalau misalnya itu yang dicium kaki, tangan dan kaki itu adalah orang-orang yang Anda sukai, tentu Anda akan meresponnya dengan cara yang beda lagi. Tentu Anda akan mencari dalil bagaimana orang memakluminya. Nggak ada ini sudah penyesatan dalam Islam lah. Pengkultusan terhadap Habib berlebih-lebihan, dicari. Dan saya perhatikan seperti Bahar ini, bukan Bahar saja. Banyak di kalangan Habib yang merasakan dirinya itu istimewa mulia, memposisikan orang-orang ini, maaf loh, yang non-Habib ini seperti rendah sekali loh. Dengan gayanya ini, padahal mereka tuh cuma kosong, nggak ada ilmunya. Nah ini overreaction. Anda harus pisahkan dulu. Yang pertama tadi, itu adalah perbuatan dari murid Habib Bahar terhadap gurunya. Cara mereka takdim terhadap gurunya. Dan itu adab di tempat itu. Dan itu tidak melanggar syariat. Tadi sudah dijelaskan oleh Buya Razi. Nah kemudian Anda merembet. Habib-habib yang lainnya Anda sikat juga. Ini juga nggak benar. Mungkin yang Anda ketemui itu, yang Anda temukan yang seperti itu Habib-habib palsu, Habib gadungan. Yang merasa dirinya, yang seperti yang Anda deskripsikan tadi. Itu Habib-habib palsu, Habib-habib gadungan. Sementara Habib yang sebenarnya yang kita ketahui nggak seperti itu kok. Nggak ada Habib yang memposisikan orang non-Habib itu rendah sekali, itu nggak ada. Itu ngawur, itu keluar dari emosi Anda aja. Nggak seperti itu. Habib itu tidak seperti itu. Kalau Anda menganggap itu Habib itu berarti Anda tidak mengenal Habib. Sehingga Anda tidak bisa membedakan mana karakter Habib asli dan mana karakter Habib palsu atau Habib gadungan. Nah, yang Anda deskripsikan tadi karakter dari Habib gadungan, Habib palsu. Mungkin selama ini Anda tertipu, yang Anda Habib-habibkan ternyata Habib palsu, ternyata gadungan. Untuk Bahar satu ini, terlalu buat onar. Tidak ada keluarga Nabi seperti dia. Dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktiin dari mana? Tidak bisa buktiin. Sekalipun saya ini dipanggil Habib, tidak ada yang bisa membuktiin keasliannya. Siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti setelah mati. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi waktu saya lahir atau siapa lahir campur setan. Jadi saya ini kadang ya pengen ketawa. Jadi Anda tidak suka dengan perilakunya Bahar, tapi Anda akhirnya dari gara-gara perilakunya Bahar tadi Anda meragukan nasabnya. Itu nggak bisa. Kalau Anda mau meragukan nasabnya, ya Anda harus membuktikan bahwa silsilahnya Bahar ini ada yang tidak nyambung kepada Rasulullah. Tapi ternyata kenyataannya nasabnya Bahar ini, silsilahnya Bahar ini jelas tercatat di lembaga pencatatan nasab Robito Alawiyah, yang berarti itu sah nasabnya. Perkara Anda tidak setuju, ya itu urusan lain, beda lagi, nasab beda lagi. Masa mau mengetahui keaslian suatu nasab harus nunggu nanti setelah mati? Lah terus apa gunanya mempelajari ilmu nasab? Rasulullah mensunahkan kita, menganjurkan kita untuk mempelajari nasab kita, mengetahui orang-orang tua kita. Dan itu dilakukan oleh Robito Alawiyah. Mereka mencatat dengan detail nasab silsilah dari para keturunan Rasulullah SAW. Dan orang-orang tua yang melahirkan dari kalangan Saada Alawiyah yang melahirkan anaknya, mereka mencatatkan anaknya, nasabnya kepada Robito Alawiyah sehingga terdata dengan baik dan valid. Jadi nggak harus nunggu nanti setelah meninggal. Ini ada lagi, lucu jadinya. Nah, Anda sampai mengatakan bisa jadi waktu Anda lahir kecampuran setan. Saya rasa Anda perlu minta maaf terhadap orang tua Anda. Karena ini suatu penghinaan terhadap orang tua. Tidak pantas seorang anak mengatakan hal seperti itu. Itu suatu perkataan yang sangat tidak terpuji. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ketika Anda dilahirkan orang tua Anda kecampuran setan? Itu kan seperti itu analoginya.
Saya sarankan untuk Anda agar segera minta ampun kepada orang tua Anda. Mohon maaf. Jangan lagi Anda mengucapkan sesuatu dengan emosi. Akhirnya ngawur seperti ini. Orang kalau emosi ngomongnya ditumpangi setan. Kita jangan berdalih pakai ahlil bait Al-Quran. Itu bukan. Ahlil bait dalam Al-Quran itu pengkhususan manusia suci. Yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab 33. Mereka disucikan sesuci-sucinya. Tak perlu. Kalau mengenai surat Al-Ahzab ayat 33, itu semuanya sudah tahu. Jadi orang mencintai para habaib, para habib-habib yang asli yang saya bilang ya, itu bukan dengan dalih Al-Ahzab ayat 33. Jangan, bukan karena itu. Bukan karena itu semua sudah tahu. Asbabun nuzulnya sudah masyhur. Itu untuk para ahli kisah. Ayat itu khusus untuk para ahli kisah. Siapa itu? Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Untuk 5 orang ini saya ahli kisah. Itu ayat khusus untuk mereka. Jadi nggak ada sebetulnya orang yang mencintai habaib lantaran pakai ayat itu, nggak ada. Salah itu. Anda nggak bisa mendakwa orang-orang beranggapan bahwa ayat 33 dari surat Al-Ahzab itu untuk para habaib. Ngawur itu, nggak bener. Salah, keliru Anda, keliru. Misal seperti Habib Lutfi, dia mungkin lebih bagus bisa bergelar Habib. Tapi saya tidak pernah melihat Habib itu dulu. Tapi saya lihat sebagai figur Habib Lutfi ini apa? Sosok yang sopan santun, tawadhu, berilmu. Jadi pantas tuh kalau Habib ada di situ. Nah, di sini Anda sudah bisa membedakan mana yang Habib, mana yang bukan, mana yang Habib asli, mana yang layak jadi Habib, mana yang tidak layak jadi Habib. Anda sebetulnya sudah tahu. Nah, kenapa Anda generalisir? Gitu loh. Kenapa Anda tidak bisa memilah-milah mana yang Habib, mana yang tidak layak jadi Habib? Bahar Smith ini yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis semuanya. Ya sudah, kalau Anda merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Bahar dan Habib Rizik ini tidak sesuai dengan perilaku Habib yang seharusnya, nah Anda sendiri kan merasa Habib, ya tolong dong contohkan kepada kita, kepada kami semuanya, bagaimana Habib itu yang seharusnya. Bukan hanya ngomong, tapi harus ada praktek, ya kan? Jadi Anda harus bisa juga mencontohkan bagaimana Habib itu yang seharusnya. Karena Anda bisa mengkritisi, Anda bisa menilai ini bukan Habib, ini seperti iblis, ini begini, ini tidak layak jadi Habib. Anda bisa juga menilai, oh ini orang pantas jadi Habib. Berarti kan Anda tahu mana yang layaknya Habib, mana yang tidak layak jadi Habib. Dan Anda mengatakan Anda itu Habib. Ya sudah, tolong tunjukkan kami bagaimana Anda menjadi Habib yang seharusnya. Bagaimana? Nah, nanti kami bisa mengikuti Anda. Jadi kami bisa mencontoh Anda. Oh ini loh, Zain Asghaf, Al-Habib, Al-Mukarram, Zain Asghaf. Saya pengen seperti itu dari antum. Saya pengen lihat yang seperti itu dari antum. Bukan yang kita kenal keribu-keribuan aja. Nah, kita kenal selama ini yang ngetop di antum kan keribunya toh. Nah, tapi perilakunya yang sebagai Habib, nah ini yang belum kelihatan, belum tampak. Cara bicaranya yang seperti Habib belum tampak. Yang tampak bagi Anda itu yang menonjol hanya sisi keribunya aja. Nah, coba diganti. Tetap meskipun keribu nggak apa-apa, tetapi perilakunya seperti perilaku yang Anda inginkan dari seorang Habib. Coba contohkan dari diri Anda sendiri. Anda mulai dari diri Anda dulu. Oke? Ya, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما